Nah, pemirsa, momen peringatan Hari Bidan Internasional tentunya tak lepas dari sosok bidan yang menjadi bagian penting dalam proses persalinan. Nah, salah satunya adalah ada sosok Jamilatus Sadia, seorang bidan, pendamping persalinan, pre-postnatal yoga dan pilates hingga hypnobirthing coach. Perempuan yang akrab disapa Mila ini merupakan lulusan terbaik dan berprestasi dari Poltekkes Kemenkes Jakarta pada tahun 2014. Yang biasanya paling banyak disebabkan oleh infeksi. Tak berhenti sampai di situ pemirsa, bidan Mila terus menggali ilmunya agar lebih kompeten di bidangnya. Usai lolos dari Poltekkes Kemenkes Jakarta, bidan Mila langsung bergabung dengan Lani Kuswandi yang merupakan founder pengembangan Hypnobirthing Indonesia. Dari sana, Mila semakin mengasah kemampuannya sebagai bidan dan doula. Ketemu lagi dengan kita. Namaku Mila. Ilmu dan pengalaman yang dimiliki bidan Mila tak segan untuk diberikan kepada khalayak umum. Melalui media sosialnya, Mila rajin membagikan konten edukasi seputar kesehatan ibu hamil dan persiapan menjelang persalinan. Tidak hanya itu, Mila dan sang suami juga sering memberikan edukasi bahwa peran seorang papa juga sama pentingnya dengan mama. Hari ini kita akan bahas mengenai couple prenatal pilates. Dan pemirsa, bidan merupakan salah satu profesi mulia yang berjasa bagi ibu hamil ya, Naila. Betul, sosoknya bukan hanya membantu persalinan, melainkan juga berperan untuk memastikan kesehatan dan ketenangan ibu dan anak selama menjalani kehamilan. Bahkan bidan juga bagi sebagian orang ini dianggap sebagai tangan pertama untuk mempercayakan kondisi ya Gemma ya, di tengah detik-detik persalinan. Nah, seperti apa sih sebenarnya tantangan yang dihadapi dan juga memaknai Hari Bidan Internasional tahun ini? Telah bergabung bersama kami di studio bidan Jamilatus Sadia, Mbak Mila. Mari bergabung bersama kami. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mila. Sehat ya Mbak Mila? Baik. Terima kasih banyak. Silahkan Mbak Mila. Terima kasih. Mbak Mila, ini membuka pertanyaan ya di Hari Bidan Internasional ini. Bagaimana proses menjadi bidan dari awal menempuh pendidikan hingga saat ini nih Mbak Mila? Awalnya sebenarnya karena rekomendasi kakak aku sih. Jadi waktu zaman SMA aku aktif banget di PMR namanya, Palang Merah Remaja gitu, kayak buat tandup, terus penolongan pertama, dan akhirnya diarahin kayaknya kamu cocok udah jadi bidan, tanpa tahu sebenarnya bidan tuh kerjanya apa gitu ya. Tapi setelah masuk ke dalam dunia kebidanan, oh ternyata amazing, kayak mempelajari diri aku sendiri, mulai dari hamil, melahirkan, nyusu, sampai menopause, itu semua ternyata bisa didampingi oleh bidan. Oke, semuanya dipelajari dan juga ternyata menarik, passion, betul, ya, karena juga passion, membantu makin banyak cinta, orang ya. ya. Mbak Mila, ini kan ada peraga bayi ini di sini. Nah, biasanya Mbak Mila kalau dalam ilmu-ilmu kebidanan gitu ya, saat menjadi bidan itu mengedukasi apa saja sih kepada ibu hamil? Silakan boleh mungkin diperagakan. Ya. Jadi sebenarnya kita biasanya edukasinya tuh fokus dengan holistik ya, yaitu body, mind, and spirit. Dan juga fokus dengan Pak Mil. Jadi biasanya harus ikutan nih bapak hamilnya. Bukan hanya bumil tapi ada Pak Mil ya. Oke. Karena biasanya kalau aku mahasiswa banyak banget kelas-kelas yang kelas bumil, sampai ada pertanyaan mana sih Pak Milnya nih gitu. Jadi akhirnya kita bikin sendiri namanya bumil Pak Mil. Terus persiapannya salah satunya kalau dari segi mental gitu, kita selalu mempelajari untuk mempunyai mindset yang lebih baik tentang persalinan, karena banyak banget dari kita yang mungkin takut ya, cemas, khawatir waktu melahirkan, terutama melahirkan per vaginam, karena angka sesar di Indonesia sendiri tuh udah melebihi rekomendasi WHO. Jadi kalau WHO tuh tiap negara harusnya 10%, kalau kita data BPS menunjukkan sekitar 17-30%-an. Nah ternyata kalau dari studi di Cina, kalau di riset di Indonesia mungkin gak jauh beda, itu ternyata banyaknya request permintaan dari pasien yang memang merasa satu merasa sesar tuh lebih safety, lalu delay pain. Jadi biasanya kalau di kelas hypnobirthing, ketakutan nomor satunya adalah nyeri persalinan gitu ya. Sehingga kita soal edukasi mengenai rahim sendiri itu ada kontraksi, ternyata ada tujuan untuk membantu bayinya lahir. Jadi kalau ada di hypnobirthing kita nyebutnya selalu gelombang rahim atau gelombang cinta, karena ini bentuk cinta paling indah dari Allah dan ibu untuk ngelahirin bayinya. Jadi kalau ada gelombang rahim, sebenarnya rahim itu nge-push. Nah, nge-push sih mulut rahim. Sehingga nanti bisa buka 10 cm.
Nah, harusnya kita bilang alhamdulillah, puji Tuhan deh, makin sering makin cepet ya ketemu bayinya gitu ya. Dan itu ngubah mindsetnya memang harus butuh waktu, makanya bisa dengan teknik hipnosis. Jadi mengubah mindset yang udah bertahun-tahun dan membuat kita jadi nggak percaya diri dengan tubuh kita agar lebih confident dan tahu benefit-benefit lahiran pervaginam. Ketika sesar pun ada indikasi medis, tetap bisa lebih tenang. Nah Mbak Mila ini kan juga instruktur yoga dan juga pilates untuk sebelum melahirkan ya. Itu sampai pasca lahiran juga bisa. Juga ada ya. Itu sebenarnya harusnya seperti apa sih Mbak Mila? Ya, jadi kan kita lihat ya ini persiapan fisik sebenarnya. Panggul ini sebenarnya tidak hanya terdiri dari tulang, tapi ada ligamen. Nah, yang kuning-kuning ini ligamen dan juga otot sehingga panggul tuh bisa mobile kayak gini. Nah, tapi di zaman sekarang yang memang serba instan, aku pun ngerasain kita jarang banget olahraga, sehingga kadang panggul ini nggak siap untuk melahirkan, ototnya psoas tegang. Jadi panggul yang harusnya bisa kayak gini jadi segini, terbatas gitu ya. Makanya banyak kasus yang dibilang panggulnya sempit bu, bayinya nggak muat, karena jarang olahraga ya? Salah satunya. Jadi sebenarnya panggul sempit itu jarang banget. Yang paling sering ototnya kaku atau posisi bayinya kayak gini, belum optimal. Jadi bukan karena ukuran sebenarnya? Iya, sedikit sekali yang karena ukuran gitu ya. Jadi karena kepala bayinya masih madep depan nih, jadi diameternya besar. Nah, dengan yoga, dengan pilates, kita bisa bantu optimal biar dia madep belakang jadi lebih mudah turunnya. Nah, ini terjadi sebenarnya juga pertanyaan mamaku gitu ya, kenapa sih mama tuh lahiran mereka 5. Normal semua. Normal semua. Terus nggak tinggi-tinggi banget, tapi semuanya aman-aman aja. Maksudnya sampai rumah sakit udah bukan 10 lahir gitu ya. Kenapa sekarang ibu-ibu zaman sekarang harus yoga? Kamu harus ngajarin yoga gitu ya. Nggak kayak ibu zaman dulu. Nah, jawabannya zaman dulu dan sekarang itu udah beda banget. Kalau sekarang dulu ibu hamil kan ngepelnya jongkok, sekarang kita ngepelnya udah pakai mesin. Gitu ya. Terus habis itu pakai perubahan cara tradisional yang sebetulnya ternyata bermanfaat untuk membantu ibu melahirkan secara normal begitu ya. Nah, kalau di kelas-kelas Mbak Mila gitu, apa sih yang selalu ditekankan kepada ibu hamil, kepada pamilnya juga saat hamil dan juga setelah melahirkan? Ya, jadi aku pernah baca quotes yang bagus banget. If you want to change the world, start it from pregnant moms. Jadi kalau kita mau mengubah dunia, mulainya ternyata dari ibu hamil. Karena bagaimana kita hamil, bagaimana kita melahirkan, itu akan punya dampak terhadap generasi ke depan. Jadi ini salah satu pesan dari guruku Dr. Tubagus Erwin-Kusuma. Beliau adalah psikiater anak dan remaja di RSPAD, almarhum. Beliau bilang generasi ke depan itu banyak banget nanti yang akan cerdas-cerdas gitu ya IQ-nya. Tapi kenapa sih masih banyak perang? Mungkin kita lupa untuk nyehatin gak hanya fisik aja, tapi juga emosionalnya, spiritualnya. Dan inilah yang sebenarnya harus dilakukan oleh ibu hamil dan Pak Milnya menyiapkan dari rahim, dari hamil. Gimana stresnya, kadang kan biasanya kita hanya secara fisik ya. Oke, yang penting periksa hamil, makan yang baik gitu. Tapi lupa ibunya stresnya dikelola gak sih waktu hamil. Terus melahirkan misalnya kita selalu melihat bayinya yang penting nangis kuat, kulitnya merah, geraknya aktif, udah sehat. Tapi nggak pernah menyadari secara jiwanya ibu trauma nggak ya waktu melahirkan? Dia mendapatkan hak-haknya nggak ya gitu ya? Trauma apa nggak ya secara emosinya? Ternyata itu punya dampak kepada bayi kita nanti gitu. Nah, Mbak Mila kan juga memberikan edukasinya di media sosial di tengah gempuran digital saat ini. Bagaimana sih respon awal-awal dari Bumil dan juga Pak Mil atau mungkin para pasangan-pasangan muda gitu? Iya, betul banget. Jadi dari tahun 2014 udah mencoba edukasi di media sosial karena sebenarnya udah marak ya para remaja menggunakan media sosial. Jadi aku belum menikah waktu itu. Dan akhirnya kayak udahlah kerjanya hanya jadi bidan. Maksudnya dari pagi sampai sore selalu kerja, posting deh ilmu yang aku share gitu ya, ilmu yang aku pelajari, dan ternyata antusiasnya besar sekali. Jadi ternyata banyak ibu hamil dan pamil kalau nyari informasi sekarang itu di media sosial. Nah, sayangnya kadang-kadang yang share itu bukan expert, jadi kadang-kadang berdasarkan pengalaman yang bisa jadi bisa mitos, bisa juga malah misinformasi, bisa bilang makin panik. Akhirnya aku terpanggil untuk edukasinya sekarang benar-benar rutin, baik itu di Instagram, TikTok, YouTube, dan banyak yang dapat DM, Mbak, makasih banyak aku lahiran nyaman, Mbak, makasih banyak aku udah bisa melahirkan VBAC, jadi yang pertama sesar, yang kedua normal, dan pesan-pesan positif lainnya. Peran bidan seperti Mbak Mila ini sepertinya masih banyak dibutuhkan di sejumlah rumah sakit di Indonesia. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang lagi dengan Mbak Mila, suka dukanya apa saja sih selama menjadi bidan, dan juga apa sih momen yang paling berkesan. Kita nanti akan lanjutkan perbincangannya ya, pemirsa. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.
Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Hari ini diperingati sebagai Hari Bidan Internasional atau International Day of the Midwife. Di Hari Bidan Internasional ini, kita harus bersama-sama mengingat dan mengapresiasi peranan penting seorang bidan bagi masyarakat. Nah, di era modern ini, bagaimana sih masyarakat khususnya di ibu kota ya memandang peranan seorang bidan? Untuk cari tahu jawabannya, berikut adalah liputan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina dalam segmen Warga Bicara. Setiap tahunnya di tanggal 5 Mei ini dirayakan sebagai Hari Bidan Internasional atau yang disebut juga sebagai The International Day of the Midwife. Bukan soal seremoni saja, tapi Hari Bidan Internasional ini juga momen penting bagi masyarakat untuk mengapresiasi dan juga mengingat kembali peranan penting seorang bidan dalam menjaga kesehatan reproduksi di masyarakat. Nah, berikut adalah fakta-fakta dari Hari Bidan Internasional. Yang pertama, Hari Bidan Internasional ini pertama kali dirayakan pada 5 Mei 1992. Kenapa ada Hari Bidan Internasional ini? Hari Bidan Internasional ini dilakukan untuk mengkampanyekan kembali kepada masyarakat terkait dengan pentingnya peranan seorang bidan dalam kesehatan reproduksi, apalagi juga persalinan, khususnya untuk ibu dan juga bayinya. Nah, untuk di era modern ini seperti apa masyarakat melihat peranan bidan di masyarakat? Kita akan cari tahu bersama-sama. Kan tanggal 5 Mei ini diperingati sebagai Hari Bidan. Kalau Ibu melihatnya bagaimana sih peranan bidan di zaman sekarang? Masih banyakkah orang yang melahirkan pakai bidan gitu? Zaman sekarang masih banyak juga yang melahirkan di bidan, ya itu masyarakat ekonomi yang ke bawah ya Mbak ya. Masih bidan juga di Jakarta juga banyak sekarang praktek-praktek bidan di Jakarta. Berarti sampai sekarang peranan bidan ini masih penting ya Bu? Masih penting untuk masyarakat di Jakarta. Ibu, ini kan sekarang udah banyak ya kemajuan teknologi kesehatan. Kalau Ibu berharapnya untuk para bidan ini seperti apa Ibu? Semoga bidan yang banyak praktek bidan di Jakarta, semoga teknologinya lebih maju lagi seperti di rumah sakit pada umumnya. Untuk bidan ini ya mudah-mudahan bisa ke depannya juga maju gitu ya. Jadi bisa tidak tertinggal sama yang era baru-baru ini. Dari Jakarta, Fadila Syarafina, Yahdin Safrizal, Metro TV. Tadi kita sudah simak bersama tanggapan masyarakat mengenai peran bidan di masyarakat. Nah, kita akan lanjutkan kembali dialog bersama bidan andalan kita nih, Mbak Mila, yang tadi sudah bercerita banyak mengenai awal mula menjadi bidan. Nah, lalu cerita juga nih Mbak Mila, suka dukanya apa saja dan apa hal yang paling berkesan sih? Sebenarnya kalau suka banyak ya, dan yang paling berkesan sebenarnya pada saat mendampingi ibu dan Pak Mil yang berdaya, itu pada saat dia lahir ada momen bahagia. Kayak kita sebagai bidan tuh ribet atau terlahir kembali. Bahkan banyak bumil pamil yang menganggap persalinan akhirnya bukan sebuah peristiwa medis aja, tapi peristiwa sakral buat mereka karena pertama kali ketemu malaikat kecilnya. Itu yang tadinya dia pikir hidup dan mati menegangkan, tapi ini kayak momen ditunggu-tunggu. Bahkan haru yang kadang-kadang bikin kita juga ikutan nangis gitu ya. Dan ada satu momen mungkin aku pertama kali mendampingi ibu yang benar-benar sangat tenang, Mbak Olivia Jensen. Beliau melahirkan anak pertamanya. Dan itu kita temenin dari hamil, yoga, hypnobirthing sampai pembukaan 6. Beliau ketika menghadapi gelombang rahim itu benar-benar senyum terus sampai aku kayaknya sama jadi mahasiswa dan aku belum melahirkan waktu itu, kok bisa ya, apalagi kontraksi yang biasanya bidan sekecilnya ditarik kiri kanan terus kayak capek, ini kok bisa senyum gitu. Oh ternyata kalau bumil pamilnya berdaya melahirkan itu bisa senyaman itu dan bisa setenang itu kalau memang persiapannya tadi holistik gitu. Nah dukanya sebenarnya salah satunya waktu itu pernah jadi bidan di praktek mandiri bidan namanya PMB, jadi mau melahirkan ada beberapa akses yang terbatas sehingga pada saat kita mengalami kegawat daruratan itu rasanya agak challenging gitu ya. Jadi kayak misalnya dari rumah sakit
terus ditolak gitu. Jadi kita harus mencari rumah sakit mana yang nerima, padahal ini kondisinya udah pendarahan pasca melahirkan gitu ya. Dan juga ada misalnya dari segi ambulansnya nggak oke fasilitasnya. Jadi itu kayak kita sebagai bidan udah harus tenang, critical thinkingnya harus jalan gitu ya. Tapi juga tetap harus memperhatikan emosi ibunya. Jadi sepanjang aku rujuk tuh aku selalu ngasih afirmasi juga ke ibunya selain penanganan medis kayak ibu nafas ya, oke bayangin anaknya karena ini anak ketiga kalau nggak salah. Bayangin anak pertama, anak keduanya nanti sampai dirujukan stabil lagi bu darahnya segala macam, dan alhamdulillah sih kondisinya stabil pada saat sampai rujukan. Jadi challenge juga ketika fasilitas dan juga transportasi dan juga sistem rujukannya masih belum optimal gitu. Oke, nah tadi kan Mbak Mila juga menyebut bahwa peran penting dari Pak Mil ya untuk menjaga batin sang ibu ketika mau melahirkan. Nah kalau di era sekarang ini Mbak Mila, bagaimana sih kesadaran dari peran Pak Mil ini sudah bertambah belum? Oke, biasanya kalau kita lihat di awal-awal kelas tuh agak masih bingung para ayahnya kenapa sih aku disuruh datang gitu kan. Yang lahiran nyusin kan kamu gitu. Bahkan ada yang tiba-tiba kaget suruh transfer dan lainnya. Tapi after kelas ya aku lihat banyak banget, mungkin hampir 90% lebih itu para pamil berubah. Jadi ketika kelas dia benar-benar ya ampun Mbak, aku baru sadar kena ternyata aku tuh bukan support system ya, tapi sistem dari ini. Karena ternyata di situ ada sperma aku, ada kromosom, DNA. Jadi aku ngerasa satu tubuh sekarang sama istriku. Dan banyak sebenarnya pamil-pamil yang mau bantuin di ruang melahirkan, tapi karena nggak di-prepare mereka kadang bingung. Nervous mau ngomong apa, nyentuh di mana gitu ya, kadang nggak tega, istriku sakit, udah deh nggak usah ribet-ribet deh yang gitu ya. Padahal sebenarnya ketika disiapkan pamil itu bisa jadi bercoach atau coach terbaik. Jadi kayak mandu nafas, bantu teknik-teknik ngurangin nyeri bersalin, itu ternyata banyak banget tekniknya. Kayak main zimbel, main rebozo gitu ya, pakai kain jarik, dan banyak ibu-ibu yang memang jauh lebih less pain, jauh lebih berkurang cemasnya, bahkan persalinannya jauh lebih puas. Dan ini kita teliti sebenarnya masuk ke dalam Kongres Kebidanan Eropa, masuk ke Jurnal Kebidanan Eropa, bahwa hypnobirthing yang responsif gender yang melibatkan suami itu bisa mengurangi tadi kecemasan, nyeri bersalin, dan kepuasan persalinan. Sudah ada penelitiannya. Sudah ada penelitiannya. Ya. Bahkan kalau kita lihat tadi mungkin Pak Amil yang baru masuk agak bengang-bengong siapa. Tapi ternyata ya after sesi benar-benar terasa sekali ya menyatu dengan Ibu Milnya dan juga mempunyai harapan-harapan baik tentunya ya dengan proses persalinan. Bahkan akhirnya join kelas-kelas lain Mbak. Ini berarti akhirnya mereka ayo kamu daftar lagi kelas dan daftarin adalah familnya. Nah kalau Mbak Mila sendiri melihat seperti ini nih program Bumil Pak Mil ini sudah banyakkah di Indonesia, dan tantangannya seperti apa untuk mengembangkan edukasi mengenai proses persalinan ini? Mungkin kalau di ibu kota udah lumayan banyak, tapi kalau di wilayah agak perdesaan gitu ya, dari wilayah 3T agak kurang karena mereka pun punya tantangannya sendiri. Kayak fasilitas, lalu pendidikannya sendiri, untuk program pelatihan kan membutuhkan biaya gitu ya. Kadang-kadang kesejahteraannya pun mungkin masih belum optimal. Jadi nggak semua di daerah merata gitu ya, dan akhirnya ya ada kadang-kadang ketimpangan sendiri dari kualitas layanan yang kita berikan gitu, karena berbagai faktor. Tapi kalau jumlahnya udah cukup belum sih Mbak Mila untuk bidan di Indonesia seluruhnya? Nah, jumlahnya sebenarnya udah lumayan mencukupi, tetapi kita harus mengkaji kayak kualitas bidannya. Jadi kayak dari skill dan kompetensinya harus merata, karena kalau dari beberapa fakta yang aku baca, ada dari data UNFPA misalnya, itu kualitas bidan belum merata. Secara sekolah dan pendidikan. Sedangkan di beberapa negara maju yang pernah aku kunjungi gitu ya, kayak di Jepang, kayak di Eropa, ternyata kualitas pendidikan mereka tuh harus benar-benar merata gitu, sehingga masyarakat percaya kualitas layanannya juga bisa lebih baik dan mengurangi akhirnya angka kematian ibu di Indonesia. Itu juga salah satu menjadi tantangan di Indonesia ya. Bagaimana kalau pandangan Mbak Mila mengenai kesejahteraan bidan saat ini? Ya, ini adalah hal yang kompleks gitu ya, karena kalau kita lihat mungkin di ibu kota yang sudah ada gaji khusus PNS sudah cukup optimal karena tiap bulan range-nya optimal gitu ya. Tapi yang di wilayah perdesaan honorer buka praktek mandiri menurut aku agak sedikit challenges gitu ya, dan pada saat mereka harus merujuk mereka terbatas dengan fasilitas, mereka terbatas dengan akses gitu ya, mereka terbatas juga dengan gender, budaya gitu. Ada salah satu bidan dari suku Baduy, awalnya beliau di Jawa terus pindah gitu ya ke suku Baduy, itu penerimaannya aja cukup challenging. Yang tadi kita buka posyandu disuruh tutup gitu ya, terus habis itu dia nangis, aduh pindah aja ya, tapi dikuatkan oleh keluarga sampai sekarang diterima di suku Baduy. Itu juga akses fasilitas, ekonomi, pendidikan juga sangat berperan terhadap angka kematian ibu. Jadi tidak hanya kualitas, tapi kan harus merangkul semua gitu ya. Belum lagi mungkin dari segi kesejahteraan,
Ya, terus akhirnya susah juga mendapatkan akhirnya pendidikan dan pelatihan yang lebih gitu ya, sehingga mempengaruhi nanti sama kualitas juga. Nah, berarti ini harus melibatkan pemerintah nih ya, Mbak Betul. Mila. Nah, seperti apa nih menurut Mbak Mila pemerintah atau Kemenkes begitu ya, harus turun tangan menangani permasalahan ini? Sebenarnya aku udah sangat cukup salut dengan para kebijakan pemerintah saat ini ya. Salah satunya sekarang sudah punya kolegium namanya di kebidanan, dan itu memang sudah merevisi banyak materi di pendidikan kebidanan yang supaya standarnya itu seperti internasional ICM. Gitu. Lalu yang kedua mungkin ketika sekolah-sekolah tadi sudah merata kualitasnya akan meningkatkan kompetensi, dan mungkin penyebaran kita di wilayah-wilayah 3T ini harus Optimalkan dioptimalkan kembali ya. gitu ya, tapi juga ditunjang dengan fasilitas yang baik, ditunjang dengan kesejahteraan yang baik, karena rata-rata bidan itu adalah perempuan juga gitu ya, sehingga kadang-kadang kalau kita lihat dari data gaji dari segi perempuan itu juga lebih rendah dibandingkan gender yang lainnya. Jadi ini juga bisa meningkatkan kualitas gender gitu yang bisa mengoptimalkan akhirnya layanannya gitu. Oke, nah Mbak Mila terakhir nih harapan Mbak Mila yang mungkin juga mewakili para bidan lainnya di Hari Bidan Internasional ini seperti apa? Silakan. Oke, buat teman-teman bidan dan juga para women Pamil, semangat memerdekakan diri ya, karena 9 bulan itu momen yang Allah siapkan untuk bisa melahirkan dengan nyaman gitu. Dan yakinlah bahwa bagaimana bayi kita dilahirkan itu akan sangat membentuk generasi ke depan. Harapannya dengan persiapan optimal, generasi yang hadir itu bisa cerdas lahir dan batin. Dan buat para bidan semua di Indonesia, selamat Hari Bidan Internasional. Tetap berdaya dan tetap memberikan layanan yang kualitas dan optimal. Wah, terima kasih Mbak Mila. Sangat menginspirasi ya untuk ibu-ibu Inspirasi dan membangkitkan semangat kembali ya buat para bidan dan juga bumil dan pamil itu tadi. yang lagi mau dan juga selagi hamil ya. Yes, betul. Mbak Mila, terima kasih Terima banyak ya kasih. sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia kali ini dan Selamat Hari Bidan Internasional. Terima kasih. Dan kami masih akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.